Halo Pak Greg dan juga teman-teman, perkenalkan nama saya Caroline Amorita Erwin dengan NIM 21L10018, hendak menjawab video dari YouTube Pak Greg, tugas agama ke-7. Sebelum memulainya, saya akan buka dengan doa yang saya akan pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, sebab melalui kasih perantaraanmu kami semua dapat hadir pada ruang virtual ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran agama dan saya akan menjawab video reaction. Kiranya Engkau memberkati kami semua dalam pelajaran hari ini dan kiranya apa yang hendak kami ungkapkan dapat berguna bagi kami nantinya. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian langsung saja saya akan merangkum video dari YouTube Pak Greg, yaitu mengenai mengapa manusia beragama tetap melakukan kejahatan dan juga apakah agama itu tidak berfungsi untuk memperbaiki hidup. Dari YouTube Pak Greg mewawancarai Pak D dan juga Budinya yang berada di Bandungan, kemudian bertanya-tanya, yaitu sejak zaman penjajahan Bandungan itu sudah terkenal dan juga ramai menjadi tempat konferensi, rapat hari suci. Nah, karena ramainya itu lama-kelamaan Bandungan muncul daerah-daerah yang ada prostitusinya. Nah, mayoritas dari orang-orang yang berprostitusi itu dari daerah atau keluarga yang miskin. Dan jika ditelusuri memang faktor utamanya tuh karena keterdesakan ekonomi. Dan untuk bertahan hidup tuh biasanya mereka tidak punya wawasan yang luas atau keterampilan yang juga tekun untuk bekerja. Kemudian saat-saat ini, hari-hari ini banyak PSK itu yang masih di bangku SMP atau SMA, jadi masih banyak yang bersekolah. Kenapa? Lah itu tuh faktornya tuh udah banyak. Contohnya tuh yaitu broken home, kesepian, kurang perhatian, masalah ekonomi dan juga lain-lain. Padahal jadi PSK itu resikonya cukup besar sampai sudah marak terjadi pembunuhan dan sudah banyak kasusnya. Dan PSK ini juga bisa menjadi yang namanya itu dalam tanda kutip sapi perah atau dimanfaatkan bagi orang lain. Orang yang masuk atau yang menggunakan jasa tersebut itu yang biasanya ditemui dalam dunia itu orang yang pastinya bukan memiliki niat yang baik. Kota Bandungan itu kan keras. Terus bagaimana cara untuk belajar arti moralitas di Bandungan? Kemudian Pak Greg mewawancarai seorang ibu yang jika ditelusuri itu dia melakukan pekerjaan ini dengan dilatar belakangi yang pertama itu ekonomi dan yang kedua hubungan yang dapat dibilang gagal pada sebelumnya. Kemudian yang kedua, Pak Greg juga mewawancarai lewat telepon seorang pria bernama Joe yang mengungkapkan bahwa pendidikan itu dimulai semenjak ia kecil dari orang tua. Dari jenjang SMP, ia mulai mengetahui dunia luar dan pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Kemudian arah keputusan yang hidup kita ambil itu sebenarnya cukup dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian masa lalunya, ia memiliki seorang pacar yang tanpa mengetahuinya melakukan hal aborsi. Dalam hatinya itu, ia sangat kecewa, padahal ia siap bertanggung jawab. Namun karena latar belakang etis dan juga kurang keterbukaan dalam keluarga, dan juga usia yang muda dan juga akademik yang belum tuntas, mantan pacarnya ini memutuskan untuk aborsi. Kemudian apa sih dampak psikologis yang didapatkan dari itu? Yaitu yang pertama, merasa berdosa, dan ia tuh merasa bahwa bayi itu harusnya masih bisa hidup. Dan jika sudah jatuh, sulit bangkit. Kemudian wejangan dari Mas Jo ini yaitu alangkah baiknya kita menjauhi hal-hal yang tidak baik karena itu cukup sensitif. Kemudian tips-tipsnya yaitu jika kita sedang terpuruk atau jatuh dan juga sulit untuk bangkit, maka kita harus introspeksi, kemudian jangan lari dari permasalahan, jangan dilampiaskan ke hal-hal yang negatif dan juga sebaliknya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian dari adanya isu-isu negatif itu kan masih banyak masyarakat yang peka dan juga melihat ke kita. Nah, dampak dari penghakiman masyarakat itu tuh sangat merusak citra dari pelaku. Jika bisa bangkit dari keterpurukan kita, maka kita dapat sebaliknya dilihat oleh orang atau masyarakat tuh, wah orang ini sudah kembali, orang ini sudah menemukan
jalan hidup yang baru, dan satu-satunya jalan yang harus kita tempuh yaitu niat untuk berubah. Hal yang paling mudah itu sebenarnya lari dari permasalahan, namun justru hal yang paling sulit yaitu untuk menghadapi dan juga menyelesaikannya. Selama dalam permasalahan ini, support keluarga, lingkungan, teman-teman itu juga sangat amat penting, dan dari situlah kita juga bisa mengetahui siapakah yang peduli dan juga siapa yang tidak. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa manusia beragama tetap melakukan tindak kejahatan seperti korupsi, mengumbar hawa nafsu, dan lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu dari cerita seorang ibu tersebut, ia tuh melakukan itu karena banyak hal, yaitu karena broken home, kesepian, kurang perhatian, ekonomi, kemudian tadi tidak punya wawasan yang cukup dan juga keterampilan yang tekun untuk bekerja dengan cara yang halal dan juga selayaknya. Jadi manusia-manusia tersebut melakukan tindak kejahatan itu sebenarnya bukan semurni-murni keinginan dari hatinya sendiri. Justru dia tuh tidak memiliki pekerjaan yang cukup, maka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan perhatian yang cukup, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, apakah agama tidak berfungsi untuk memperbaiki hidup manusia? Yaitu tidak, jawabannya agama itu sangat amat berfungsi. Kemudian diperjelas dari kitab Wahyu bab 2 ayat 5 yang berkata bahwa sebab itu ingatlah dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, dari Wahyu bab 2 ayat 5 ini, kita dapat mengetahui juga bahwa agama itu mencakup berbagai hal rohani. Terlebih dalam hal ini yaitu pertobatan. Siapapun yang berbuat dosa dengan luas dalam agama saya, dalam agama Katolik, itu sangat amat membuka siapapun untuk bertobat dan juga untuk memperbaiki hidup. Jadi tergantung orang-orangnya itu sendiri ingin bertobat dan juga ingin memperbaiki hidup atau tidak. Seperti itu. Baik, video reaction ini akan saya tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjaga dan melindungi kami dari awal hingga akhir ini. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berguna bagi kami nantinya, dan juga sertai, lindungi, dan jagai kami satu persatu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih.